Selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara sidang jemaat dimanapun Bapak Ibu dan Saudara berada saat ini. Tidak terasa bahwa kita akan mengakhiri minggu ini. Kita bersyukur ini adalah akhir pekan yang Tuhan tetapkan bagi kita. Selamat menikmati hari pekan, akhir pekan, dan persiapkan hati dan pikiran kita untuk besok kita akan menikmati berkat-berkat rohani melalui ibadah di gedung gereja. Itu sebabnya mari kita berserah kepada Tuhan untuk mempersiapkan hati dan pikiran kita. Sebelum kita melakukan aktivitas kita di hari Sabat, hari Sabtu ini, mari kita mempersiapkan diri, merenungkan, mendengarkan kebenaran firman Allah, supaya kebenaran firman Allah menjadi kekuatan bagi kita untuk menghadapi segala kehidupan di dalam dunia ini. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa kami di dalam surga, Tuhan Yesus Kristus, terima kasih untuk berkat anugerah pertolongan Tuhan yang Tuhan berikan kepada kami. Pagi ini kami bersyukur kepadamu Tuhan, atas berkat Tuhan kami bisa bangun dari istirahat kami dan menikmati udara pagi yang begitu luar biasa. Dan sebentar Tuhan, sebelum kami melakukan segala aktivitas kami ingin merenungkan kebenaran firman Tuhan di akhir pekan ini. Biarlah kebenaran firman Tuhan ini menjadi kekuatan bagi kami, menjadi pertolongan bagi kami, sehingga kami semakin yakin kepada Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami satu-satunya. Terima kasih Tuhan Yesus, pakai hamba-Mu yang sederhana, penuh banyak kekurangan dan kelemahan. Dan Tuhanlah yang tidak terbatas akan menolong kami mengertikan kebenaran firman Tuhan. Telinga kami siap mendengarkan firman-Mu, hati kami siap ditaburi oleh kebenaran firman-Mu. Haleluya Bapa. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kebenaran firman Tuhan pagi ini terambil dari 1 Yohanes pasal yang ke-5 ayat yang ke-6 sampai yang ke-12. Perikop yang diberikan judul oleh Elai adalah kesaksian tentang anak Allah. Injil Yohanes memfokuskan diri kepada siapakah Yesus yang sebenarnya. Itulah Injil Yohanes. Injil Yohanes memfokuskan tentang siapa Yesus Kristus itu. Ada banyak tulisan, baik Injil, surat, dan juga wahyu. Mereka berfokus kepada Kristus sebagai jalan keselamatan, sebagai kasih Allah yang nyata, yang real bagi umat manusia. Dan ini pun diungkapkannya kembali tentang siapa anak Allah itu. Dia menceritakan Yesus Kristus atau anak Allah itu adalah Allah sendiri. Dia adalah satu. Jadi kita menyembah satu Tuhan. Kita menyembah Allah yang esa, Allah yang satu. Dalam kesatuannya itu ada 3 pribadi yang memiliki kesatuan yang tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lain. Itu sebabnya dia mengatakan Bapa, Firman, dan Roh Kudus. Dalam ayat yang 7, sebab 3 yang memberi kesaksian dalam surga, Bapa, Firman, dan Roh Kudus, dan ketiganya adalah satu. Ketiganya adalah satu. Tritunggal. Itulah yang dimaksudkan oleh Yohanes ini. Dan dia berkata bahwa orang yang percaya pada Kristus harus percaya bahwa kesatuan ini, harus percaya kepada kesatuan ini. Tidak mudah untuk dimengerti tentang kesatuan ini. Kecuali, kata Yohanes, orang itu memiliki iman yang kuat dan mengenal Kristus dengan benar. Kalau hanya mengenal setengah-setengah, kita tidak percaya bagaimana bisa 3 ini memiliki kesatuan yang tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lain. Itu sebabnya dia berkata bahwa barang siapa memiliki anak, ia memiliki hidup. Barang siapa tidak memiliki anak, ia tidak memiliki hidup. Pengenalan ketiga hal ini dimulai keyakinan percaya kepada Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ayat 11 dia katakan, dan inilah kesaksian itu, Allah telah mengaruniakan hidup yang kekal kepada kita, dan hidup itu ada di dalam anaknya. Di dalam Kristus hidup itu. Pengenalan hikmat harus didasari kepada
ketakutan akan Tuhan, kepercayaan kepada Kristus, dan juga pengakuan akan kesalahan dan dosa. Membuktikan bahwa kita membutuhkan Kristus. Inilah yang Tuhan katakan bagi kita. 3 bagian ini. Bagian ini adalah kesaksian tentang anak itu. Dijelaskan kembali oleh Yohanes dalam suratnya. Menyatakan bahwa Kristus adalah Sang Juru Selamat kita. Pegang itu baik-baik. Terima itu dengan sungguh-sungguh. Karena perbuatan baik kita tidak bisa membawa kita kepada kehidupan kekal. Tetapi iman percaya kita kepada Kristus dengan sungguh-sungguh membuat kita memperoleh hidup yang kekal. Orang yang memiliki anak dan hidup dalam kekekalan, dia hidup sebagai anak-anak terang. Tuhan memberkati, selamat berakhir pekan, damai sejahtera Allah menyertai kita semua. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kebenaran firman Tuhan yang sungguh luar biasa. Kami diingatkan kembali bahwa Engkau adalah penyelamat kami. Engkau adalah juru selamat kami satu-satunya yang memberikan kepada kami hidup yang kekal. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah kami terus percaya kepadamu apapun yang terjadi dalam hidup ini. Tuhan berikan hikmat kepada kami untuk mengakhiri pekan ini dengan penuh sukacita dan menjadi berkat bagi banyak orang. Haleluya Bapa. Amin.